Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian masih dalam suasana Natal, kiranya menjadi berkat bagi saudara-saudara sekalian dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Malam yang duh damai tentram segenap alam, insan sedang tertidur lelap. Lahirlah ke dunia Yesus anak Allah, di kandang Betlehem yang indah. Gloria, segenap alam semesta bersoraklah. Haleluya, pujilah Dia, Raja Sorga Juru Selamat manusia. Allah Maha Kasih menyatakan anaknya untuk tebus umat manusia. Pintu surga terbuka bagi setiap orang yang datang dan menyembah Dia. Gloria, segenap alam semesta bersoraklah. Haleluya, pujilah Dia, Raja Sorga Juru Selamat manusia. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Dan hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk sadar benar. Anak yang hilang itu saudara sekalian, mulai langkah balik kanannya dari dia menyadari keadaannya. Itulah yang akan kita dengarkan sebentar. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar sebentar. Kami berdoa, Tuhan tolong kami semua untuk sadar diri dan tetap menjaga kehidupan yang benar-benar terjaga, tulus, lurus, dan kudus di hadapan Tuhan. Berkat semua pemirsa dan jemaat yang menyaksikan program ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Baru Injil Lukas pasal 15. Lukas pasal 15 ayat 17 dan 18. 17 sampai 19, maaf. 17 sampai 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Ayat 20 awal, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Saudara pemirsa, tadi saya sudah katakan, sudah mungkin bisa menghina hamba Tuhan ketika bersaksi. Jemaat sekalian, saya sudah menyelesaikan pendidikan teologi saya. Sekarang saya ditempatkan di gerejanya Pak Samuel. Kemudian dulu waktu saya bertobat, sudah tahu kenapa saya bertobat? Karena saya patah hati. Maka orang muda mulai, jangan saudara sekalian, jangan. Tuhan bisa pakai 1001 macam cara untuk menggiring saudara sekalian kepada jalan pertobatan. Lihat ini.
anak muda ini, anak bungsu ini saudara sekalian. Apa yang terjadi? Ayat 16. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Saya suka gurau gini. Sebenarnya dia bilang, dia tepuk-tepuk belakang babinya. Babi, bagi dong makanannya. Engkau lahap sekali makannya ya. Terus babi bilang, Dia sadar. Sadar kenapa? Urusan perut. Jangan engkau tertawakan. Ya, itu yang menggiring dia sampai dia kemudian balik kembali kepada bapaknya. Hari ini kita ingin belajar sesuatu di sini. Yang pertama, banyak macam hal yang dapat membuat engkau sadar. Ya. Bila engkau keras hati, ya. Coba lihat Firaun. Didera oleh tulah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tulah saudara sekalian. Kalau tulah itu terjadi 1 kali sebulan berapa? 9 bulan. Tentu tidak setiap hari kan? Musa dan Harun menghadap Firaun. Nanti malah mereka bisa dibunuh. Ya, tetapi mereka sabar terus-menerus. Dan kapan dia baru pura-pura sadar, seolah-olah sadar? Ketika putra mahkotanya mati. Itu kata orang, dia baru mau bertobat setelah melangkahi jasad mayat daripada anaknya sendiri. Ada orang yang keras hati begitu. Tetapi puji Tuhan di sini tidak dikatakan bahwa memang dia bilang mati kelaparan. Itu istilahkan bahwa betul-betul dia sudah kelaparan. Itu yang pertama. Yang berikutnya ini adalah aku akan bangkit. Sesudah sadar apa? Dibuatlah kebulatan tekad. Saudara sekalian, kita sering bilang, wah kebulatan tekad dibuat kalau sudah menjelang pemilu. Kebulatan tekad dukung ini, dukung itu. Atau pemilu kada juga sama. Nah, saudara pemirsa sekalian, mari kita sadar hari ini bahwa bertobat pun perlu ada kebulatan tekad. Seolah-olah dia merumuskan sesuatu dalam pikiran hatinya. Sehingga kemudian kita lihat tadi ayat yang ayat 20 bagian A tadi yang saya sudah baca. Sesudah buat kebulatan tekad, barulah dia kemudian, maka bangkitlah ia. Kebulatan tekad di hati kita menggerakkan kita untuk berbalik kembali ke jalan yang benar. Oleh sebab itu, jaga baik hidup kita. Bila engkau ditimpa musibah, mengalami masalah, mengalami persoalan seperti anak yang hilang di sini sampai udah hendak makan, mau minta berbagi dengan makanan babi pun tidak ada yang kasih. Itu cara Tuhan menggiring orang untuk sadar, dan kemudian dia membuat kebulatan tekad. Tekad yang apa? Ya, kalimatnya begini, udahlah papa, pokoknya saya masih bisa makan. Jadikan saya kuli juga tidak apa-apa. Soalnya makanan di sini bukan makanan babi, tapi makanan yang enak. Saudara sekalian, saya betul-betul mengajak kita hari ini untuk dengar baik apa yang saya katakan. Bahkan sebenarnya untuk ke gereja hari Minggu, saudara harus punya tekad dong. Mulai tekad dari hari Sabtu. Supaya saya tidak terganggu untuk besok bangun pagi dan berangkat ke gereja, maka saya buat keputusan, itu kebulatan tekad. Untuk hari Sabtu ini saya tidak mau ikut teman-teman jalan ke pantai. Dan malam harinya saya tidak mau ikut jalan-jalan kemana, ke restoran mana, apalagi ke diskotik. Supaya besok saya tidak terlambat bangun dan saya bisa
pergi ke gereja bersama dengan keluarga saya, atau kalau sudah masih single, bersama dengan orang tua saya. Jadi inilah yang disebut kebulatan tekad. Jadi itu juga begitu penting untuk hidup kita, supaya kita sampai kepada tujuan, supaya kita mengalami kehidupan yang berubah dan diberkati Tuhan lebih lagi. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Tolong kami Tuhan, untuk kami mengalami lagi hal-hal yang luar biasa bersama-sama dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.